Nah, teman-teman, kita sekarang ada di Sirinse ya. Jarak dari Laut Kusadasi ke Sirinse sangat dekat, sekitar 30 menit sampai 45 menit. Sirinse adalah desa pegunungan pedesaan yang terkenal dengan rumah-rumah tua bergaya Ottoman. Kebun anggur dan produksi anggur buah menjadikannya tujuan perjalanan yang sangat menyenangkan. Sekarang kita belajar bagaimana sejarah desa Sirinse ini. Kisah yang kaya akan percampuran budaya Yunani dan Ottoman ditandai dengan perubahan nama yang sangat menarik. Nah, sekarang kita akan mencari tempat parkir dulu ya. Pertukaran populasi besar-besaran terjadi juga di sini. Sirinse dimulai sejak zaman kuno, dengan temuan arkeologis menunjukkan pemukiman di wilayah sekitarnya. Sejak periode Helenistik, namun desa yang dikenal sekarang ini mulai berkembang setelah kota kuno Efesus mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Nah, ketika pelabuhan mengalami pendangkalan, desa ini awalnya didirikan oleh penduduk Yunani Ortodoks yang melarikan diri dari Efesus. Nah, sekarang kita parkir dulu ya. Penduduk Yunani Ortodoks dan menetap di daerah perbukitan yang terpencil untuk mencari keamanan. Menurut legenda setempat yang populer, para pemukiman awal menamai desa mereka yang bernama Sirkinse, yang berarti agak jelek, atau tempat yang buruk dalam bahasa Turki. Nama ini sengaja dipilih untuk mencegah orang luar tertarik dan pindah ke desa mereka. Desa mereka sangat indah dan subur, sehingga mereka bisa hidup dengan damai dan aman. Nah, selama berabad-abad, Sirinse adalah desa Yunani yang makmur. Terutama pada abad ke-19, desa ini terkenal dengan produksi buah ara, zaitun, dan anggur. Nah, ini adalah kopi. Nah, ini adalah buat pembuatan kopi ya. Nah, meskipun penduduknya mayoritas Kristen Yunani, mereka seringkali berbicara bahasa Turki sebagai bahasa utama mereka. Arsitektur desa pada masa ini mencerminkan gaya Kristen Ottoman dengan rumah-rumah batu beratap genteng merah dan balkon kayu yang khas. Banyak di antaranya masih bertahan hingga kini. Perubahan paling signifikan dalam sejarah Sirinse terjadi setelah Perang Kemerdekaan Turki. Berdasarkan perjanjian pertukaran populasi antara Yunani dan Turki pada tahun 1923. Seluruh penduduk Yunani di Sirinse dipaksa meninggalkan desa dan pindah ke Yunani, kebanyakan ke daerah Nea Efesos di Katerini ya. Nah, sebagai gantinya, keluarga-keluarga Turki, sebagian besar imigran dari wilayah Kavala di Yunani, pindah dan menempati rumah-rumah yang ditinggalkan di Sirinse. Nah, bagaimana perubahannya? Perubahan nama menjadi Sirinse. Para pemukim baru Turki tidak menyukai nama desa yang berarti jelek. Ternyata pada tahun 1926, atas permintaan Gubernur Izmir pada saat itu, Kazim Dirikpasa, nama desa diubah menjadi Sirinse, yang berarti menawan atau menyenangkan, nama yang lebih sesuai dengan keindahan alam dan arsitektur desa. Nah, saat ini Sirinse telah ditetapkan sebagai situs warisan nasional yang dilindungi, membantu melestarikan arsitektur dan suasana tradisionalnya. Desa ini telah beralih menjadi pusat pariwisata yang paling populer, terkenal dengan buah anggur murbei hitam sangat populer, minyak zaitun, dan suasana pedesaan yang indah. Nah, sekarang suasana pedesaan yang indah menarik pengunjung baik dari Turki maupun mancanegara. Nah, ini kopi dengan metode penyeduhan di atas pasir disebut kopi pasir atau Turkish Cafe. Metode ini menggunakan pasir panas untuk memanaskan cangkir atau alat seduh. Nah, ini adalah toko oleh-oleh, gantungan kunci, tempelan kulkas ada di sini. Dan di sini juga mereka menawarkan berbagai macam buatan tangan, bisa dari hiasan atau rempah-rempah atau yang lainnya.
keramik dan tembikar, barang-barang keramik yang dilukis dengan tangan dan pernak-pernik dekoratif bergaya Turki juga banyak dijual di sini. Nah, tapi saya tertarik dengan tempelan kulkas ini. Saya akan membelinya beberapa, mungkin 1 atau 2 untuk kenang-kenangan. Nah, teman-teman, kita makan dulu ya. Teman-teman bisa lihat porsi satu porsinya itu sangat besar, sangat banyak. Saya juga tidak mungkin habis ini karena sangat banyak sekali. Şöyle diyeyim sana, Yılmaz olsa o gün, Yılmaz da o hafta çıksa ne olacak? Oo, gerçekten. Teman-teman, ini adalah salon untuk pernikahan. Kebetulan kita setelah selesai jalan-jalan, kita mampir ke salon ini. Dan salon ini milik salah satu kerabat kami. Nah, pernikahan di Turki dimulai dengan upacara sipil dan kemudian dilanjutkan dengan resepsi di salon, di mana pengantin menari untuk pertama kali dan menyapa tamu dan menerima hadiah. Hadiahnya berupa emas atau uang. Jika emas, biasanya disematkan di pita merah. Salon ini menyediakan kursi pengantin seperti ini ya. Kursinya sangat cantik dan ini adalah kursi pengantin. Cantik bukan? Nah, selain kursi-kursi yang cantik untuk tamu, di sini juga disediakan air minum, kacang-kacangan, atau bahkan snack yang lainnya. Nah, kemudian tamu akan mendapatkan hidangan makanan. Salon ini dirancang sedemikian indah, bukan hanya kursi tempat duduk seperti itu, tapi bunga juga, dan tentunya pengiring musik.